Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Vidya. Saya mahasiswi dari Universitas Bima. Maaf, izin Ibu, dengan Ibu siapa? Oh baik, Ibu Dewi. Saya mohon waktunya bila berkenan. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi atau KB. Gimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Nah, kita mulai ya Bu. Pertama saya akan menjelaskan apa itu KB atau kontrasepsi ya Bu. Di sini KB atau kontrasepsi adalah tujuannya untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilan yang sifatnya permanen atau sementara. Nah, macam-macam KB itu sendiri ada 3, ada kondom, ada hormon, dan yang tidak ada hormonnya. Nah, untuk yang ada hormonnya atau hormonal itu ada 3, ada pil, suntik, sama susuk. Nah, untuk yang non hormonal di sini ada IUFD atau biasa disebut dengan spiral. Nah, terus untuk steril. Nah, untuk laki-laki steril itu namanya vasektomi. Nah, untuk perempuan namanya tubektomi. Nah, di sini saya akan memberitahu Ibu bentuk atau cara penggunaan KB atau kontrasepsi. Nah, di sini saya bawa ada gambar ya Bu. Pertama ini kondom. Nah, kondom bentuknya seperti ini ya Bu ya. Nah, kelebihan kondom itu ada beberapa hal. Dia pertama itu mudah digunakan atau mudah dicari. Terus biasanya tidak ada efek samping ya Bu ya. Nah, terus yang berikutnya ini dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Nah, dari adanya keuntungan pasti ada kerugian. Yang kerugian yang pertama itu biasanya mudah sobek. Nah, kondom itu biasanya mudah sobek. Yang kedua biasanya suka yang dialami pada perempuan itu biasanya kadang keputihan, ada lecet atau perih di vaginanya. Nah, ya Bu ya. Nah, yang berikutnya yaitu di sini ada pil KB. Pil KB itu ada 2, ada yang untuk ibu menyusui dan ada yang untuk ibu tidak menyusui. Ya, cara pemakaiannya biasanya diminum pada haid hari kelima atau hari ke-40 setelah melahirkan, ya Bu ya. Nah, ini tidak mengganggu kesuburan dan hubungan seksual. Nah, ini bentuk pilnya ya Bu, seperti ini ya Bu ya. Nah, berikutnya itu ada suntik. Nah, suntik juga ada 2 macam ya Bu, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Ya, tapi untuk yang 1 bulan itu biasanya mempengaruhi produksi ASI. Nah, dan tapi haidnya teratur biasanya. Ya. Nah, untuk yang 3 bulan ini tidak mempengaruhi ASI. Nah, tapi biasanya haidnya dia tidak teratur. Nah, tapi tergantung juga sih, kadang ada yang keluhan itu dari setiap ibu sama ibu satu dengan ibu lain kadang suka berbeda, jadi tidak semuanya sama ya Bu ya. Nah, di sini cara penyuntikannya itu sama kayak pil, ini pada hari kelima haid atau hari ke-40 setelah melahirkan ya Bu ya. Ini juga tidak mengganggu kesuburan dan tidak mengganggu saat berhubungan seksual ya Bu. Nah, untuk yang berikutnya ada susuk atau non implan. Di sini biasanya dipasangnya di bawah kulit ya, di bawah kulit melalui operasi kecil yang sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nah, di sini pencegahannya nih biasanya sampai 5 tahun. Nah, ya. Nah, setelah 5 tahun biasanya dia harus diganti ya. Nah, dipasangnya itu biasanya hari ke-1 sampai hari ke-7 masa haid atau hari ke-40 setelah melahirkan. Nah, ini juga tidak mengganggu kesuburan dan tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, di sini berikutnya ada spiral atau IUD. Nah, ini ya Bu, ini alatnya seperti ini. Nah, cara pemasangannya ini. Nah, nanti dipasangnya di sini di dalam. Ya Bu ya. Nah, ini masanya itu
3 sampai 10 tahun tergantung jenisnya ya Bu ya. Nah, cara pemakaiannya, nah alat ini dimasukkan ke rahim pada saat haid. Nah, atau akhir haid boleh, bisa juga setelah hari ke-40 setelah melahirkan. Nah, ini juga tidak mengganggu kesuburan, nah, dan hubungan seksual. Tapi biasa ada juga yang mengalami keluhan. Biasanya benangnya suka keluar tuh, dan itu bisa tertusuk pada suami biasanya Bu ya. Nah, ini kalau ada keluhan seperti itu, ibu kontrol ke bidan atau ke rumah sakit biar diperbaiki lagi posisinya. Nah, yang berikutnya ini untuk steril ya Bu, ini untuk wanita namanya tubektomi. Nah, ini seperti ini Bu. Nah, ini tubanya di sini ya Bu ya. Nah, di sini melalui operasi pengerjaannya sekitar 15 menit ya Bu ya. Nah, syaratnya itu biasanya anak paling kecilnya biasanya udah berusia 5 tahun dan sudah memiliki biasanya 2 anak ya Bu ya. Nah, pelaksanaannya itu 2 kali 24 jam setelah melahirkan. Nah, atau hari ke-40 setelah melahirkan juga. Selanjutnya bisa dilakukan juga 2 minggu setelah siklus haid ya Bu ya. Nah, untuk yang terakhir ini vasektomi atau pada laki-laki, steril pada laki-laki. Nah, di sini vasektomi adalah pengikatan atau pemotongan saluran mani sehingga menghambat sperma keluar dari testis ya Bu ya. Syaratnya sama, anaknya harus 2, terus minimal anaknya 5 tahun. Nah, minimal berusia untuk usia untuk laki-lakinya di atas 30 tahun minimal ya Bu. Nah, usia istri 20 sampai 45 tahun. Nah, setelah operasi biasanya sih untuk laki-laki operasi untuk steril laki-laki biasanya setelah operasi disarankan untuk memakai kondom dulu biasanya Bu, tidak langsung dilepas ya Bu ya. Jadi pakai kondom dulu selama sampai 10 sampai 15 kali berhubungan. Nah, ini steril untuk laki-laki ini atau vasektomi tidak mempengaruhi gairah pada saat berhubungan ya Bu ya. Nah, setelah saya berikan penjelasan, mungkin Ibu sudah ada gambaran KB apa yang mau Ibu gunakan nanti ya setelah 40 hari. Nah, Ibu ada yang mau ditanya atau sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Oke, baik. Kalau sudah paham, terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga apa yang saya berikan penjelasan tentang KB atau kontrasepsi bermanfaat buat Ibu, dan bisa Ibu diskusikan ya pada suami mau menggunakan kontrasepsi apa. Nanti tinggal dikonsultasi kembali dengan bidan atau dokter ya Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya pamit. Selamat pagi.